Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, melalui kemudahan fasiliti Pusat Bahasa Kolej Institut Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, kita dipertemukan Allah lagi hari ini 20 Ramadan ya, 1443 21 Mei 2022. Pertemuan yang ketiga pada bulan Syawal. Alhamdulillah, kita masih terikat dengan tajuk yang belum habis lagi, yaitu sorotan tentang doa-doa dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ayat 201 ataupun 201 suratul Baqarah, halaman 31, Mushaf Brunei Darussalam dan Mushaf Madinatul Munawwarah. Ternyata ayat ini sangat luar biasa ya. Ayat doa ini sangat luar biasa. Kita dari awal merujuk tafsir karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana dinyatakan bahwa hasanah di dunia dan hasanah di akhirat yang diminta dalam doa ini ada dua ya, yang diminta. Pertama, kita minta hasanah di dunia. Yang kedua, hasanah di akhirat. Yang ketiga, terhindar daripada azab neraka. Wa qina azabannar. Ternyata hasanah di sini luar biasa, semakin diselami semakin dalam maknanya ya. Subhanallah. Pertemuan yang lalu kita kaitkan dengan sorotan petikan khutbah Jumat di negara Brunei Darussalam sesudah Syawal ya, yaitu ayat dalam surah Fussilat nomor 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi nak menyingkap hasanah di dunia, hasanah di akhirat, kita kaitkan dengan petikan ayat yang dibacakan sebentar tadi. Fokus pembicaraan di sini merangkumi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Pertama yang disorot dalam ayat, kita minta kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita dengan mengatakan Rabbi Allah ataupun Rabbuna Allah. Kemudian kita minta agar kita istiqamah, tsumma istaqamu. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah saat membaca doa ini, beliau membaca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Sangat baik sekali ya. Boleh kita rujuk keterangan ini terdapat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Jadi paling kurang perlu dirujuk tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi sangat luar biasa sekali keterangan tentang ayat surah Fussilat yang kita kaitkan dengan ayat surah Al-Baqarah 201 tadi. Dari menyemak ayat dalam surah Fussilat, paling kurang lebih 20 hikmah tersirat. Lebih 20 hikmah tersirat yang terdapat dalam surah Fussilat. Satu di antaranya pentingnya kita menyingkap perkataan Arab. Nak meraih hasanah di dunia, kita perlu menyingkap dengan baik perkataan Arab. Ma makna Arab? Apa makna Arab? Ternyata dalam Fussilat, surah Fussilat disebut Arab, dalam surah Baqarah 201 juga Rabbana atina.
dalam surah Baqarah Rabbana, dalam surah Fussilat Rabbuna, sama saja ya, Rabbana dengan Rabbuna. Yang jelasnya ternyata perkataan Rabb ini dalam solat saja ya, satu hari satu malam lebih 100 kali kita menyebut Rabb sebenarnya kalau kita perhatikan. Pentingnya kita mendalami perkataan Rabb ini. Bayangkan dalam rakaat pertama saja dalam salat, sebelum doa sebelum membaca Fatihah, kita menyebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbul alamin, rabbil alamin ya. Kemudian kita baca alhamdulillahi rabbil alamin sudah 2 kali. Kemudian waktu rukuk subhana rabbiyal a'la ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Waktu i'tidal rabbana walakal hamd sudah 4 kali. Waktu sujud pertama subhan rabbiyal a'la wa bihamdih ataupun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli sudah 5 ya. Kemudian duduk antara dua sujud rabbighfirli, rabbighfirli. Kemudian sujud lagi, sujud kedua rakaat pertama. Jadi ada 7 kali kita menyebut perkataan Ar-Rabb. Ar-Rabb sama ada Rabbana ataupun Rabbi ataupun Rabbul Alamin ataupun Rabbil Alamin. Satu rakaat pertama saja 7 kali. Rakaat keduanya selain doa iftitah saja berarti 6 kali. 6, subhanallah. Kalau 6 kali 17 rakaat contohnya ya, 6 kali 17 dah lebih 100. 6 kali 10 60, 6 kali 7 42, dah 102. Tambah lagi dengan setiap rakaat pertama, jadi kira-kira 107 kali kita menyebut perkataan Rabb. Itu yang disanjung di dalam surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb kemudian mereka istiqamah, diisinya keyakinannya itu dengan amal ketaatan, dibuktikannya dengan amal saleh, mereka akan diberi hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Hasanah di dunia, hidup mereka akan istiqamah, dan malaikat bersama Allah tetap mendukung, tetap support orang-orang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian malaikat mengembirakan orang yang akan meninggal dunia itu, menghiburnya, mengatakan jangan takut ya, la takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannah, patutnya Anda bergembira, patutnya tuan, patutnya puan bergembira, bapak dan ibu patutnya bergembira, wa absyiru bil jannah, karena jannah sudah jadi milik. Subhanallah, subhanallah. Alangkah perlunya kita menyimak ayat surah Fussilat ini untuk mendukung memahami ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi secara tidak langsung ayat ini juga menuntun kita untuk mencapai husnul khatimah. Rata-rata di mana-mana masjid, di mana-mana majelis, sama ada doa secara berjamaah ataupun secara individu, kita selalu membaca doa Rabban Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, kurniailah kami husnul khatimah. Nah, husnul khatimah yang jelas disinilah kita merujuknya surah Fussilat 30, 31, 32, karena di sini yakin orang beriman itu yakin seahrunya akan dicabut, yakin dia sudah selamat daripada su'ul khatimah, dia sudah meraih husnul khatimah. Dia meraih bisyarah, berita gembira daripada malaikat, wa absyiru bil jannah. Ini namanya bisyarah ya. Mereka dihibur, mereka diyakinkan, mereka dikasih ketenangan. Subhanallah. Kemudian dalam ayat ini juga ada jaminan penjagaan Allah dunia akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam pada itu mereka itu juga diyakinkan dengan mendapat ketenteraman karena diberi bisyarah, berita gembira oleh malaikat ya.
bila bicara tentang bisyarah ataupun berita gembira ini boleh juga dikaitkan dengan ayat lain seperti ayat dalam suratul Fajar contohnya ayat 27, 28, 29, 30 juga ada kaitannya dengan surah Fussilat ini. Di sana Allah mengatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini perlu dirujuk ya. Penghujung surah Al-Fajr perlu dirujuk untuk menguatkan isi surah Fussilat. Bahwa di sana orang yang meninggal dunia dihibur lagi dengan hiburan yang luar biasa hebat ya. Mengatakan bahwa mereka itu adalah mereka itu termasuk ahlul jannah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat Rasulullah SAW zaman dulu pernah menanya baginda tentang ayat ini. Apa maksud ayat ini? Apa maksud firman Allah dalam penghujung suratul Fajar? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Rasulullah SAW, maksudnya ungkapan ini akan didengar oleh orang beriman saat ruhnya mau dicabut. Jadi ada dua berarti ya, selain daripada ayat surah Fussilat tambah lagi dengan ayat surah Fajar. Subhanallah. Beginilah sepatutnya kita memaham Rabbana Atina itu, bahwa dengan mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, orang itu tidak bimbang menghadapi kematian. Subhanallah. Karena yang menghibur mereka dalam surah Fussilat rombongan malaikat yang datang tuh rombongan ya, tidak disebut berapa jumlahnya. Yang jelasnya tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka dikerumuni oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah. Dalam pada itu di antara poin yang terpenting dalam surah Fussilat ini untuk mengaitkannya dengan surah Baqarah Rabbana Atina tadi, di penghujung ayat cantik sekali Allah mengatakan, setelah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah itu dikatakan nahnu auliyaukum, kami ini malaikat yang datang menghibur orang yang meninggal itu pembantu orang beriman. Orang beriman disupport oleh malaikat. Aulia itu membantu, penolong. Orang beriman bukan sendirian, mereka bersama Allah, mereka bersama malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami ini sebenarnya bersama kamu sebagai penolong, pembantu. Aulia sudah jadi vocabulary dalam bahasa Nusantara ya, jamak kepada wali. Wali di sini maknanya penolong, pembantu. Jadi orang beriman bersama malaikat sebenarnya. Auliyaukum fil hayatid dunya, kami ini pembantu kamu sejak hidup di dunia lagi, wa fil akhirah, sampai ke akhirat nanti. Subhanallah. Jadi jangan bimbang ya. Yang penting orang itu mengisi syarat yang disebut dalam awal ayat, iman dan istiqamah. Kemudian di penghujung ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim, bahwa apa yang diperoleh oleh yang beriman tadi, kebersamaan dengan malaikat, kemudian masuk jannah, itu sebagai nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah, sebagai rahmat yang besar daripada Allah. Allah sebagai ghafur, Allah sebagai rahim. Nah, kita teringat suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat baginda, katanya, kamu masuk jannah bukan karena amal ibadat, katanya. Orang itu tidak mungkin masuk jannah karena amal ibadat. Sahabat macam kagum, heran, lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak? Kata baginda, saya juga tidak. Subhanallah. Jadi katanya, kenapa orang itu masuk jannah? Karena rahmat Allah. Itu maka di ujung ayat ini dikatakan Ghafur Rahim. Allah mengampun dosa kita, Allah memberi rahmat. Itu maka layak dapat jannah. Kalau amal ibadat memang tidak layak dapat jannah. Karena amal ibadat kita banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Tapi karena Allah sebagai bersifat Ghafur, Allah juga Ghaffar ya. Allah juga Ghafur, pengampun dosa yang besar. Allah Ghaffar, pengampun dosa yang banyak. Dalam pada itu Allah itu Rahim, rahmatnya tidak dahat. Itulah maka kita layak mendapat jannah dengan keampunan Allah. Maka untuk mencontohi doa Imam Hasan Basri,
semasa membaca ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, beliau membaca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jadi di penghujung ayat 32 ini kita baik sekali kalau kita support dengan doa saat kita membaca nuzulam min ghafurir rahim. Kita support dengan apa? Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Doa sokongan ini disesuaikan dengan message ayat. Ayat menceritakan sifat Allah yang Maha Ghafur, sifat Allah yang Maha Rahim. Jadi kita mintalah Allahumma ighfir lana warhamna, ataupun Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, atau apa-apa saja doa yang mengandungi makna maghfirah, keampunan, seperti ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah yang diseru oleh Umar bin Khattab. Katanya sepatutnya bila kita membaca ayat tentang rahmat, kita kena minta, kata Umar bin Khattab ya, bila kita membaca ayat tentang azab, kita kena minta perlindungan Allah, sebagai merespon ayat tadi. Subhanallah. Dengan secara tidak langsung juga, bila kita dihibur oleh malaikat saat anak meninggal, seperti yang dijanjikan dalam surah Fussilat ini, secara tidak langsung kita terselamat dari gangguan syaitan iblis. Syaitan iblis berusaha bertungkus lumus, kata orang Melayu, menyesatkan orang yang akan meninggal. Nak terselamat macam mana? Kita perlu pada sokongan malaikat, bantuan Allah dan malaikat. Subhanallah, bantuan malaikat yang dikerahkan Allah membantu kita. Kalau tidak, ada juga disebutkan dalam surah, contohnya surah Al-Mu'minun, ada disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, orang yang tidak disupport malaikat waktu nak meninggal, orang bertarung menghadapi kematian sendirian, tidak ada yang membantunya. Siapa mereka itu? Mereka orang yang lengah dan cuai, lengah dan lalai. Orang yang lengah hidupnya, yang jauh daripada link malaikat, tidak ada malaikat dalam kehidupannya, tidak ada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ataupun kehidupannya lebih banyak dimonopoli oleh nafsu dan syaitan. Waktu nak meninggal nanti, kasihan ya, mereka menangis, meratap, ingin disambung nyawanya, ingin bertaubat, ingin beramal saleh. Itu disebut dalam surah Al-Mu'minun. Jadi bila kita bicara tentang bisyarah, berita gembira yang diberikan Allah kepada orang beriman waktu nak meninggal, bahwa mereka dihibur malaikat, bahwa mereka dijanjikan akan mendapat jannah, kita semak juga ayat-ayat menakutkan, yaitu ayat dalam surah Al-Mu'minun tadi, ayat nomor 99 dan 100 yang mengatakan, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini cerita sebalik cerita dalam surah Fussilat. Ini cerita orang gagal mati. Ini cerita orang yang menghadapi su'ul khatimah, kesudahan yang baik. Di sana dikatakan bahwa orang itu meminta disambung nyawa. Ya Allah, irji'uni la'alli amalu salihan. Ya Allah, sambunglah dulu nyawaku. Aku ingin merebut amal saleh. Aku ingin bertaubat. Aku ingin kembali ke jalan yang betul, ya Allah. Merayu, meratap, meraung di sana. Tapi sudah ada jawabannya ya. Kalla, katanya, ndak boleh dah. No way. Nggak bisa lagi, katanya ya. Ndak boleh lagi disambung karena masa sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, hanya ibarat pungguk rindukan bulan saja, katanya. Ndak boleh lagi. Kalla, no way. Ndak boleh, nggak bisa lagi, katanya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau ngomong sih bisa, katanya. Kalau cakap boleh, tapi ndak akan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang bertarung dengan maut itu sudah berada di pintu alam barzah, tidak ada mundur lagi ke belakang. Yang ada ke depan saja, mundur tidak boleh lagi. Betapa sedihnya ya. Jadi boleh kita bandingkan dua ayat ini, dua ayat dalam surah Mu'minun ayat 99 dan 100, cerita orang yang gagal mati karena gagal hidup. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat, orang yang sukses hidupnya, sukses bertarung dengan maut, sukses di dunia, sukses di akhirat. Dia mendapat hasanah di dunia,
dan mendapat hasanah dan akhirat, dan dia terpelihara daripada azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi di pertemuan yang lain ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.